Mampus, kicep kan? Rocky Gerung si akademisi songong ini berulah lagi. Kali ini mumpung nama Purbaya sedang naik daun, dia ikut-ikutan nimbrung komentari Pak Purbaya. Tapi rada kocak sih teman-teman. Tiba-tiba dia ini membuat prediksi nih. Kalau 2 minggu lagi Purbaya bakal frustasi. Walah, orang ini mau jadi ahli apa nih? Kok tiba-tiba berani banget ngomong seperti ini? Pertanyaannya teman-teman, apa benar prediksi si Rocky Gerung ini bakal terwujud? Atau justru prediksinya nih lagi dan lagi cuma ngibul doang? Simak selengkapnya ya. Nanti. Nah itu dia. Karena nama gue 2 minggu lagi Purbaya frustasi. Karena dia apa namanya? Purbaya tuh pura-pura banyak gaya. Ada kemampuan kalau si Purbaya misalnya bilang oke, 8% akan kita hasilkan. Iya, itu kalau departemen-departemen penghasil pertumbuhan itu, pertanian, perdagangan, industri segala macam itu tidak dipimpin oleh maling-maling politik di situ. Ya bagaimana dia yang saya terangkan? Dia nih kasir, mau ngatur kepala pabrik yang adalah ketua partai. Bagaimana bisa itu? Itu kan ya sebagai kepala pabrik dia datang untuk merampok. Nah datang si kasir ini mau mengatur kepala pabriknya. Ya bisa dia yang dipecat oleh kepala pabrik. Artinya 8% itu tergantung bagaimana kepala pabrik membelanjakan uang dari Purbaya ini kan. Kepala pabrik itu adalah politisi nyolong, politisi copet. Bagaimana? Rocky Gerung lagi-lagi nih teman-teman menelan malu karena prediksinya meleset. Katanya dia bilang 2 minggu lagi Purbaya bakal frustasi. Sampai sekarang, sampai detik ini gak ada tuh Pak Purbaya frustasi, malah makin moncer. Anda justru yang menelan malu. Banyak masyarakat yang menginginkan Pak Purbaya atau Menku kita ini bisa mendampingi presiden. Betul. Jadi ini kayaknya salah Mbak, ini presiden ini. Yang ini presiden, ini bursa capres ya? Iya, kalau di wakil presiden beliau di posisi 1 maka. Di posisi pertama? Iya. Kalau coba kita cek sebentar di sini. Ya, ini. Oke, baik kita coret ya. Artinya ini adalah untuk presiden. Betul. Ya. Bursa capres di posisi kedua setelah Prabowo Subianto. Bahkan melampaui tokoh politik lainnya seperti ada Anies di sini, Ganjar, AHY, bahkan wakil presiden kita saat ini. Betul. Inilah fenomena Purbaya efek sekarang. Walaupun beliau bukan orang politik, tapi tipping pointnya atau Purbaya efeknya itu sangat luar biasa. Walaupun di awal pelantikannya beliau sempat bikin blunder ya. Sempat bikin blunder karena mungkin pada saat itu ada isu sensitif yang beliau sampaikan. Tapi setelah itu dengan meminta maaf dan gaya komunikasi yang natural kalau menurut saya. Otentik ya. Iya. Yang natural dan asli benar seperti itu ya kan. Masyarakat menyukai seperti itu. Ditambah dengan zaman sekarang yang semua sudah terkoneksi, ya connected society, jadi popularitas itu cepat sekali untuk naik seperti itu. Apalagi ada banyak sekali slogan ataupun pesan-pesan ya yang disampaikan langsung oleh Purbaya, baik itu melalui berbagai platform, seperti contohnya ke kaum muda gitu ya, jangan boros atau jangan utang begitu. Betul. Nah hal-hal seperti ini sangat dimakan ya oleh generasi Z ya. Iya, jadi gaya bahasanya kata-kata yang digunakan oleh Pak Purbaya itu masuk ke generasi sekarang. Generasi sekarang yang semuanya sudah terkoneksi dengan internet, ya kan? Jadi kalau mungkin di zaman saya hal seperti ini nggak masuk kan, atau yang zaman sebelum saya. Tapi di komunitas yang sekarang, di mana Gen Z, ya kan, seperti itu. Sekarang Gen Z ada milenial, seperti itu. Jadi ini adalah mayoritas pemilih sebetulnya. Iya. Ceruk yang besar ya. Iya, ceruk yang besar. Untuk 2029 nanti. Nah, ini nih ternyata setelah 2 minggu bahkan lebih nih, hasil survei membuktikan Pak Purbaya malah melesat tinggi. Pak Purbaya nih malah digadang-gadang bisa jadi cawapresnya Pak Prabowo loh. Wow, luar biasa banget teman-teman ya. Prediksi Rocky Gerung salah total. Wah, ini nih malah
luar biasa banget nih. Rakyat pada suka nih sama Pak Purbaya teman-teman. Tuh ya, happy banget nih. Wah, bahkan kemarin saya sempat lihat videonya Pak Purbaya ini jadi rebutan gitu loh teman-teman. Kita coba lihat ya videonya ya. Jadi rebutan loh teman-teman ya. Baru kali ini nih yang namanya Menteri Keuangan. Wah, benar-benar luar biasa banget ini ya. Wah, Anda barusan lihat tuh ya betapa seorang Pak Purbaya ini jadi rebutan masyarakat. Bikin happy masyarakat. Beliau happy, rakyat juga happy teman-teman. Karena itu tadi, rakyat sekarang tuh nggak bego. Rakyat sekarang itu melihat ya, baik dari mata kepala sendiri ataupun lewat sosial media gadget. Jadi Rocky Gerung nggak usah lah sok-sokan bilang kalau Pak Purbaya ini frustasi. Anda justru yang frustasi lihat Pak Purbaya begitu disayangi rakyat. Beginilah orang-orang yang beriman, tetap mengingat Allah dimanapun berada. Diam-diam supirnya Pak Purbaya merekam posnya yang sedang membaca Al-Quran. Ini anak abah Memang hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanyalah satu-satunya Allah tempat berlindung pada posisi Pak Purbaya yang saat ini sangat berat memikul amanah masalah keuangan. Karena yang namanya duit itu emang berat. Ya, amanah tentang duit itu berat, apalagi amanah duit negara, duit rakyat yang harus diselamatkan oleh seorang Menteri Keuangan yang bernama Pak Purbaya. Dan Pak Purbaya tahu ini berat bebannya, pasti banyak musuhnya, ya. Dan satu-satunya tempat berlindung hanya Allah. Berzikir dan membaca Al-Quran. Masya Allah. Kalau memang Prabowo mau membuat pemerintahan bersih dan membuka semua kesalahan masa lalu tanpa ditutupi, ada 10 Purbaya dibutuhkan di selesai Indonesia. Baik selesai Indonesia. Lirik sama PAN Pak. Gitu, Pak. Saya nggak tahu. Kamu lirik saya nggak? Nanti gimana Pak, ini dari Sekjen PAN Pak? Gimana tanggapannya Pak? Saya nggak tarik politik. Saya mau kerja aja teman. Wah, nih anak-anak abah nih kenapa nih ya? Kok mencurigakan banget gelagatnya? Tiba-tiba ya mereka ini anak-anak abah ini memuji-muji Pak Purbaya. Jangan-jangan nih teman-teman, gara-gara elektabilitasnya melejit, mereka pengen masang-masangin Pak Purbaya sama junjungannya, si Abah Wan Abut. Jangan-jangan begitu. Waduh, saya nggak terima ya kalau Pak Purbaya ini sampai-sampai ya dipasangkan sama si Wan Abut itu. Jelas ini adalah antipati, antitesis begitu. Kenapa? Karena Pak Purbaya kan kerja, bukan ngomong-ngomong. Gaya kepemimpinan Purbaya yang tegas dan berani membuat netizen langsung menganggap cocok untuk dijodohkan mendampingi Anies Baswedan di 2029. Netizen berharap keduanya bisa berkolaborasi untuk membela kepentingan rakyat, memberantas mafia di... Baru aja saya ngomong berapa detik lalu ya. Kayaknya mereka ini sedang dalam misi untuk mencari pasangannya Anies. Mereka sedang menyasar Pak Purbaya nih teman-teman ya. Pertanyaannya nih, bentar nih ya. Emang Pak Purbaya mau? Emang Pak Purbaya sudi berpasangan dengan orang yang cuma bisa ngomong gak bisa kerja? Saya wakilin ya, gak bakal mau. Sadar deh anak abah, please deh ya, jangan halu. Ini dilirik sama PAN untuk masuk kader Pak. Ini gimana Pak tanggapannya Pak? Kader PAN Pak dilirik sama PAN Pak, begitu Pak. Membuka diri. Kamu lirik saya nggak? Gimana Pak, ini dari Sekjen PAN Pak? Gimana tanggapannya Pak? Tertarik gak Pak sama tawarannya Pak? Saya nggak tarik politik, saya mau kerja aja. Tapi menanggapi elektabilitas Bapak yang tinggi bagaimana Pak? Belakangan Pak? Saya nggak tarik politik Mas. Tuh anak-anak abah ya, dengerin anak-anak abah ya. Pak Purbaya nih sedang tidak tertarik main politik-politikan nih ya. Beliau ini sedang serius bekerja. Udahlah saya kerja aja. Jadi otomatis ya lirikan-lirikan dari parpol biru-biru itu bakal ditolak mentah-mentah begitu teman-teman ya. Jadi untuk anak-anak abah nih juga please, nanti takutnya gini loh ya. Kan kebiasaan tuh ya
junjungan kalian nggak pernah kerja, cuma ngomong doang. Takutnya nanti Pak Purbaya yang kerja, malah junjungan kalian cuma leha-leha. Enak bener ya. Jangan begitu. Kalau kerja ya kerja semua kayak Pak Prabowo sama Mas Gibran lah. Kok ini mau nyasar Pak Purbaya supaya junjungannya bisa leha-leha enak bener? Nggak bisa. Yang disampaikan oleh Purbaya itu ditunggu oleh masyarakat. Kalau kepanjangan tangan dari presiden, harusnya semua menteri itu kepanjangan tangan dari presiden. Hanya memang gayanya yang seperti itu, seperti pencerahan bagi rakyat, ternyata seperti ada oposisi di dalam pemerintahan gitu, karena jadi rakyat memang sedang butuh itu. Sedang butuh itu karena siapa lagi yang menyuarakan keinginan rakyat untuk kaya bareng-bareng ya, dan akhirnya Purbaya menyampaikan itu. Di media sosial bahkan Purbaya diterjemahkan sebagai perubahan besar Indonesia Raya. Namanya, itu singkatan Purbaya ya? Ya, perubahan besar untuk Indonesia Raya, walaupun netizen juga menambahkan pelan-pelan Pur, Indonesia belum siap perubahan katanya. Tapi benar kata Zilvia tadi bahwa rakyat menunggu perubahan yang memang dijanjikan oleh Purbaya. Di kontroversi juga saya sempat menyampaikan kan, kalau dengar Purbaya ngomong nih, kelihatannya kita tajir semua bulan depan. Amin. Makanya kita aminkan aja ya. Iya, kita aminkan dan kita tunggu. Tuh, dengerin juga nih ya si Rocky Gerung nih yang pesimis banget sama Pak Purbaya, yang ngata-ngatain beliau bakal frustasi. Ini masyarakat emang benar-benar menunggu-nunggu apa yang sedang dilakukan oleh Pak Purbaya. Setiap langkah beliau ini ya jadi berita teman-teman. Dan itu membuktikan kalau rakyat sayang banget nih sama Pak Purbaya. Yang bahkan sampai bikin akronim dari namanya Pak Purbaya, yaitu Perubahan Besar untuk Indonesia Raya, teman-teman. Wih, mantap jiwa bener ya menteri kita satu ini ya. Moga-moga beneran ya, kalau mau ngajak kita kaya, kita bisa jadi kaya beneran bulan depan. Amin. Yang di Sudirman itu biasanya pejabat itu ngelewat di daerah Kuningan atau Setiabudi. Nah ini kita siap nih ngasih jalan untuk RI 19 Pak Purbaya kalau misalkan beliau lewat kemacetan di sini nih. Aku siap mengawal dan teman-teman yang lain juga siap nih. Bisa kalian lihat sendiri macetnya kayak gimana. Pokoknya khusus RI 19 Menteri Keuangan kita rela ngasih jalan selebar-lebarnya. Sekian, terima kasih. Wah. Selamat datang Pak di Pesona Kahuripan. Pasti ku desa barang-barang. Tolong bilang cinta kau tidak kau, takkan tidak kau sampai hukum bertindak. Tinggal jawab, maukah tidak, oh maukah tidak. Wah, benar-benar luar biasa ya teman-teman. Ternyata rakyat ini benar-benar support banget sama yang namanya Pak Purbaya ini loh ya. Terbukti ketika ada wacana ya dari rakyat untuk kalau khusus ya tutot wuk-wuknya untuk Pak Purbaya RI 19 lewat, dikasih jalan lempeng, malah dikawal sama Babang Ojol ya. Terus di mana-mana Pak Purbaya ini jadi primadona. Semua warga pengen salaman sama Pak Purbaya. Gimana nih kalau menurut kalian ya? Kalau aku sih kalau ada Pak Purbaya pasti langsung minta salaman, minta foto sih teman-teman. Karena beliau ini kan emang keren banget. Terus juga yang paling penting beliau ini ramah banget gitu. Sebagai pejabat loh teman-teman yang langsung ya menjadi Menteri Keuangan, beliau bisa begitu tersentuh begitu sama rakyat. Jadi beda sama yang dulu ya. Kayaknya untouchable. Kalau Pak Purbaya ini benar-benar ramah dan merakyat. Mantap jiwa Pak. وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولكم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية
أيد وهم صابرون. Wah, kita kayaknya emang nggak salah ya teman-teman mengidolakan sosok seperti Pak Purbaya ini ya. Ternyata di tengah-tengah kesibukan beliau yang sedang sidak sana sini ya, bekerja untuk rakyat, benerin yang bocor-bocor ya. Ternyata beliau ini masih ingat sama Tuhan, yaitu dengan menyempatkan diri untuk ngaji teman-teman. Kalian dengar sendiri ya betapa beliau ini benar-benar beriman begitu teman-teman. Moga-moga nih ya di bawah beliau nih sebagai bendahara negara Indonesia ini bisa lebih baik perekonomiannya dan juga untuk pemerintahan Pak Prabowo yang menargetkan 8% untuk pertumbuhan ekonomi benar-benar terlaksana. Amin ya. Amin 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 ya robbal alamin. Nah itu tadi untuk informasi hari ini dan video hari ini teman-teman. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channelnya. Plus jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya supaya makin banyak yang tercerahkan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.